Jadi itu ya. Saya balikin lagi ya, keamanan versus kenyamanan ya. Itu ya, itu jadi susah jadi orang yang urusan keamanan ya. Nah, sekarang kita bicara, ini ada salah satu yang penting nih sebetulnya ya. Ini image-nya kurang tengah ya, saya tengahkin dulu ya biar enak ya. Sebentar, saya tengahkan dulu ini image-nya biar enak ya. Biar ini saya tengahkan dulu biar enak gitu ya. Nah, saya share lagi. Baik, nah sekarang kita balik lagi ya. Nah, dalam security sebetulnya kita mulai ada macam-macam ya. Ini salah satu key take point dari sebuah security itu ini kita sebut namanya security life cycle. Ketika kita ingin mengamankan sesuatu, maka yang kita amankan itu kita sebutnya namanya aset. Kalau yang tidak aset, lawan itu liabilities. Gitu ya. Aset yang kita amankan. Sebagai contoh, kita punya sepeda. Ya, mau kita amankan, sepedanya kita pakai cycling kemana-mana, kita punya aset sepeda. Sepedanya harganya katakanlah 5 juta, atau yang Brompton ya, berapa misalnya punya sepeda harganya 25 juta katakanlah ya, atau 5 juta atau 25 juta lah ya sepedanya. Maka itu aset yang harus kita amankan. Kalau kita parkir pinggir jalan, kita kasih gembok, kita kasih rantai ya, dan lain sebagainya, kasih alarm ya mungkin gitu ya. Jadi itu kita aset yang kita amankan. Jadi sepedanya bagus, kita amankan gitu ya. Kalau sepedanya jelek, sepeda udah kuno, karatan, wah udah pokoknya gini ya, ditaruh pinggir jalan juga orang menjauh karena takut banyak sepeda karatan nih. Kita kena karatnya, pegang dekat-dekat sepeda, kegores, kena karatnya sepeda, tetanus, mati kita. Ya. Wah, kita menjauh-jauh dari sepeda itu. Jadi itu liabilities malah ya. Jadi orang-orang nggak mau. Kita parkir di tempat kos-kosan kita malah dimarahin juga sama ininya. Ini jangan parkir di sini nih. Sepeda ini membuat pemandangan tidak enak, berbahaya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak menjadi sebuah liabilities. Jadi ada harus sesuatu aset gitu. Nah, tadi perlindungan asetnya. Kalau kita punya sepeda yang tadi harganya 50 juta, mau kita parkir di mana-mana, kita rantai. Supaya ini aman, kita beli rantainya yang harganya 1 jutaan katakanlah ya. Sepedanya harganya 50 juta, rantai 1 juta, rantai dan gembok 1 juta. Masih masuk akal. Kalau kita punya sepeda tadi yang rombengan tadi ya, sepedanya udah nggak benar, udah apa, ya, yang kalau dibuang pun orang nggak mau, kita kasih gemboknya atau rantainya 1 juta harganya ya. Maka gembok dan rantainya itu yang dicuri orang ya, bukan sepedanya gitu ya. Jadi, nah dengan kata lain gini, kalau kita punya aset, nanti kita harus lihat value-nya, ya. Kita lihat value-nya dan pengamanannya itu secukupnya terhadap value tadi. Tidak mungkin kita punya suatu pengamanan yang lebih mahal daripada aset. Jadi selalu begitu. Kita punya tadi sepeda, kita contoh lain motor, kita contoh lain mobil, gitu ya. Punya motor, kalau parkir juga digembok. Kalau punya mobil, kalau parkir juga di alarm ya segala macam ya. Jadi aset kita proteksi ya. Nah, proteksinya itu harus lebih kecil daripada nilai asetnya. Itu di real life ya. Contoh lagi kalau kita di kampus, sekarang kita karena nggak di kampus ya, tapi kalau kita di kampus kan kita ruang-ruang kelas itu kan ada fokusnya ya LCD-nya. Maka kalau dilihat kan ya LCD-nya di kerangkeng kan ya. Karena kenapa? Karena nilai LCD-nya cukup mahal. Sementara kursi-kursi nggak dirantai kan ya. Kenapa? Karena asetnya harganya murah ya. Kalau pengamanannya dirantai, mungkin harga rantainya lebih mahal daripada harga kursinya. Jadi itu tidak masuk akal ya. Itu di dunia fisik. Nah, di dunia cyber, maka kita punya hal yang sama. Maka kita harus lihat dulu sebetulnya aset mana yang ingin kita proteksi. Karena tidak semuanya aset ya. Kalau kita punya sesuatu ya kita proteksi aset, tapi kita harus definisikan dulu aset itu mana. Sebagai contoh, kalau di kampus juga kita lihat di papan tulis itu ada penghapus gitu ya, kapur, atau kalau whiteboard ya penanya gitu ya. Itu aset nggak? Ya aset, cuma harganya terlalu murah sehingga tidak perlu kita amankan sehebat InFocus misalnya di situ ya. Jadi kita sekarang lihat problemnya adalah kalau di dunia cyber atau dunia informasi ya, asetnya itu apa? Ya. Jadi kita sering kebingungan.
aset dari, jadi misalnya ada sebuah perusahaan atau sebuah entity, aset kamu apa? Nah, mulai kita mikir dulu, sebentar. Biasanya orang mulai aset itu dari hal yang nampak. Maka aset itu dikaitkan dengan hardware, ya, komputer lah, layar, akses point dan lain sebagainya gitu ya. Maka aset itu kita anggap adalah sesuatu yang tangible, ya, kelihatan bentuknya. Maka kita harus berdaftar. Dalam sebuah perusahaan itu kita harus buat daftar aset apa yang harus kita lindungi. Ada komputernya lah, ada mouse-nya, adalah scanner lah, ada CCTV lah, ada infocus lah, ada GPU lah, ada segala macam. Kita harus daftar itu aset, karena itu harus kita proteksi. Ya, nanti kita lihat proteksinya gimana. Tapi harus kita daftar dulu. Kebanyakan perusahaan atau instansi itu tidak punya daftar aset tadi. Jadi kalau ditanya asetnya apa, bingung deh. Komputernya ada berapa? Kayaknya ada 15 deh. Enggak, 12. Kayaknya udah nambah 16, 12. Enggak, ini dipakai, ada yang rusak 3. Wah, ribut lah ya, karena nggak ada pendataan aset. Itu yang apa ya, yang ukurannya gede. Yang ukurannya kecil, misalnya apa ya, hub ya, atau switch, aset bukan. Aset Pak, harganya mungkin murah ya, 200.000 mungkin ya, bahkan ada yang murah lagi deh. 75.000 juga ada ya. Nah, aset nggak? Aset. Itu karena harganya murah, pabelatak nggak ada yang tahu di mana-mana. Flash disk, nah flash disk aset nggak ya? Ntar dulu kan dibeli ini. Ada yang mengatakan flash disk itu aset ya. Tapi ada juga yang mengatakan flash disk itu barang habis, seperti kertas untuk printer ya. Sehingga kalau barang habis itu ya udah, kalau habis pakai ya hilang ya. Jadi dia tidak disebutkan sebagai aset. Aset itu harus dipertahankan. Jadi kalau hilang itu nanti dicari karena nanti itu akan dianggap sumber korupsi lah segala macam ya. Jadi aset itu dianggap sesuatu yang pertama. Jadi kalau yang ada sesuatu yang mudah hilang segala macam itu jangan dijadiin aset ya. Itu mendingan barang habis. Tapi problem ya, kita harus mendefinisikan itu tidak bisa suka-suka karena ada standarnya. Notebook di beberapa tempat umumnya disebut aset. Tapi ada satu instansi yang notebook dianggap sebagai barang habis. Karena dia tadi susah ya kalau dia definisikan sebagai aset, itu nanti dia harus notebook yang lama harus tetap disimpan. Karena nanti urusan pajak lah segala macam ya. Kalau nggak ada tuh nanti dianggap apa ya, ingin melakukan penipuan ya. Udah ya, hardware, aset sudah dikumpulkan. Nah, aset juga karena tadi kita lihat harus ada harganya kan, harus harganya tadi. Sepeda harganya 50 juta, ada sepeda harganya 200.000, ada sepeda malah nggak ada harganya gitu ya. Nah, aset-aset tadi juga harus kita tentukan harganya. Kita punya komputer desktop, aset harganya berapa? 15 juta. Oke. Kita punya notebook, harganya berapa? Oh, ini menurut saya Apple M1 21 juta atau 19 juta. Taruhlah gitu semuanya. Nah, datanya ada. Bagaimana dengan komputer atau barang-barang yang lama? Nah, aset itu ada penyusutan harganya, gitu. Tapi penyusutannya berapa lama ya? Berapa cepat, berapa ini gitu ya? Ada yang penyusutannya setiap tahun berkurang 5 juta, ada yang berkurang setengahnya, ada yang setiap tahun berkurang 20%. Nah, itu aja kita ribut ya, aset ya. Karena satu saat akan habis value-nya ya. Jadi kalau kita punya komputer yang mungkin 10 tahun yang lalu bukan aset lagi gitu ya. Karena udah habis masa hidupnya. Biasanya ini yang sering sorry ada motor lewatnya. Sering diperdebatkan itu nilai tadi ya, nilai usia dari sebuah aset ya. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun biasanya udah dia penyusutan itu udah nggak ada nilai asetnya lagi. Jadi nanti di pembukuan itu harus ini kan bahwa nilai asetnya udah nggak ada gitu ya, dan seterusnya. Ya. Udah hardware satu ya, udah selesai. Nah kalau kita bicara IT ada lagi software. Software aset bukan? Aset Pak. Wah ini kita mulai bingung nih ya. Sebentar. Kalau software katakanlah Oracle kita beli harganya 500 juta gitu, ya aset ya. Wah 500 juta aset. Kalau kita beli lagi Microsoft Office, misalnya berapa? 100.000. Aset Pak gitu. Sama juga kan ya. Kalau kita cuma 1-2 orang nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kayak BRI, karyawannya berapa? Karyawannya katakanlah 10.000. 10.000 tuh kalau dikali katakanlah harganya 100.000 ya per ini, coba 100.000 dikali 10.000 ya, kali 10.000 user kali 100.000 berarti 1 miliar tuh. Jadi untuk beli Office saja harus 1 miliar. Dan harganya tuh lisensinya tahunan ya. Jadi 1 miliar, apa nggak dimarahin top management tuh ya, 1 miliar setiap tahun ya. Hanya untuk beli lisensi Office. Gimana kalau beli lisensi antivirus? Nah, sama juga ya 1 miliar lagi.
Gimana? Jadi ini aset nggak? Aset, Pak. Ya. Sama lagi nanti dengan hardware, penyusutannya gimana? Sama dengan hardware, harus didata tuh aset software-software kita. Pertanyaannya, Linux yang gratisan itu, yang gratis kan, kebetulan versinya yang gratisan ya, aset bukan? Bingung kan ya? Aset bukan tuh software yang gratisan, open source. Kita punya Apache, aset bukan? Mulai bingung. Karena kalau Apache kita hilang, rusak, nggak ada tuh layanan kita. Web servernya nggak ada. Ya, Nginx nggak ada juga web servernya, ya, nggak ada layanan kita. Aset, Pak, kayaknya harga. Harganya berapa? 0 rupiah, Pak. Bingung kan ya? Aset harganya 0 rupiah. Perlindungannya gimana nih? Nginx perlu kita lindungi nggak ya? Apache perlu kita lindungi nggak ya? Oh, bingung kita mulai. Software tuh mulai. Jadi tadi software kalau kita beli, kita dengan cepat mengatakan aset. Mungkin gampang ya. Penyusutannya membingungkan. Software yang open source atau apa, aset bukan? Aset. Tapi harganya 0. Membingungkan juga. Bagaimana dengan software yang kita kembangkan sendiri? Kita kan buat software sendiri misalnya. Aset bukan? Aset, Pak. Itu karena intellectual property kita di situ aset. Harganya berapa? Mulai bingung nih. Saya punya software kita kembangkan sendiri. Harganya berapa ya? Salah satu cara yang pendekatan yang diambil orang itu adalah jumlah man hours yang di spend atau dihabiskan untuk membuat software itu. Katakanlah ini software ini dikembangkan berapa lama? Software-nya ini 1 tahun, Pak. Berapa orang yang mengembangkan? 5 orang, Pak. Jadi 5 kali 1 tahun kali gaji orangnya. Jadi nilai software-nya seperti itu. Software depresiasi, ya depresiasi lagi. Tapi kalau software-nya ditambah fitur-fiturnya, berarti kan ada nilai tambahnya naik lagi. Bingung lagi ya, asetnya naik atau turun ya gitu. Software ini bisa naik atau turun. Nah, itu susah ya. Jadi software itu bikin kita susah juga ya. Kalau nanti kita dilihat nilai perusahaan itu kan tadi kumpulan dari aset-asetnya gitu ya. Ada hardware gampang dihitung. Software bisa dihitung nggak? Nah, itu dia ya, belum sepakat ya. Misalnya perusahaan kita mau dibeli sama pihak lain. Software Anda harganya berapa? Oh, ini harganya 10 miliar. Oh, dari mana? Kan hanya ada 5 notebook itu kok 10 miliar. Oh, softwarenya, Pak. Softwarenya ini software simulator jet, Pak, yang dibeli Pentagon, Pak. Wah, itu gimana ngukurnya 10 miliar gitu ya. Karena kalau softwarenya 10 miliar berarti besok bisa jadi 200 juta, besok jadi 3 miliar, besok jadi, kan nggak boleh gitu ya, nilai perusahaan harus ajeg ya, harus ini. Aset juga nanti dikaitkan dengan pajak ya, pajak perusahaan. Kalau misalnya perusahaan 10 miliar, pajaknya berapa ya, pajak kekayaannya. Oh, pusing lagi ya. Jadi hardware udah pusing. Software tambah pusing lagi. Nah, sekarang satu lagi, data atau informasi. Kata orang yang lebih penting dari semuanya ini sebenarnya yang ingin kita proteksi adalah informasi atau data ya, yang ingin kita proteksi ya. Berarti itu yang penting. Nah, kalau hardware sudah susah, software tambah susah, data atau informasi. Data dan informasi saya gunakan interchange ya, nanti kita bahas bahwa itu sebenarnya beda. Tapi oke lah, kita anggap data dan informasi sama dulu ya. Apakah informasi ini aset atau bukan? Nah, sama. Treatment kita sama seperti tadi, antara hardware, software, dan data atau informasi ini harus sama treatmentnya. Kita daftar dulu. Hardware kita daftar, software kita daftar, data juga kita daftar. Data itu apa? Ada data customer, data user, data apa lagi ya? Nah, itu. Kenapa data itu punya aset? Nah, itulah dia yang diributkan, misalnya tentang WhatsApp sekarang ya, yang lagi ributkan itu data sebetulnya kan ya, yang dipermasalahkan ya. Data kita punya value yang luar biasa sehingga ribut lah itu ya dengan itu. Di mana-mana datanya itu yang diperebutkan. Nilainya bahkan lebih mahal daripada nilai hardware-nya. Bingung nggak ya? Jadi kalau ada saya punya komputer, misalnya saya punya notebooknya harganya berapa? 15 juta, Pak. Oke. Datanya berapa? Harganya 100 juta, Pak. Loh, kok bisa? Harganya 100 juta. Ini kan hardware kan 15 juta komputernya gitu. Ya masalahnya di datanya itu ada data customer, data klien, ada data jaringan, data security perusahaan yang lain kan ya. Ada data jual beli saham segala macam. Itu kan datanya luar biasa mahal ya. Nah, itu tapi kita belum sepakat ya dalam hal bahwa nilainya berapa. Tapi kita bisa sepakat bahwa ada data yang penting, ada yang tidak. Contoh lagi, daftar mahasiswa ITB. Aset bukan? Nah, itu kan kita bingung, mulai mikir ya. Aset bukan? Ayo. Aset, Pak.
Aset. Aset, Siapa Pak. yang aset? Coba mengacungkan tangan. Siapa yang bilang aset? Ntar saya stop share. Acungkan tangan yang ini. Raise hand di sini di yang bilang aset. Coba kita lihat ada berapa. Oh, ada berapa yang ngacungkan tangan. Oke, ya banyak yang aset. Oke. Katanya aset ya. Data mahasiswa ITB. Nah, kata Anda aset. Nilainya berapa? Susah kan bilang nilai. Nah, atau gini aja, saya paling gampang kita coba gini ya. Misalnya saya punya daftar seluruh atau daftar mahasiswa kelas ini ya, kelas ini atau kelas ITB atau seluruh ITB lah. Saya jual database mahasiswa ITB. Saya jual 100 juta. Anda mau beli nggak? 100 juta. Tidak, Pak. Tidak ya. Mau 100 juta mahal banget, Pak. Enggak. 10 juta. Ya. Buset, harga kita 10 juta doang dong. Nah, jadi cuma 10 juta ya. Oh, 10 juta. Enggak, Anda mau beli nggak ini, misalnya data kelas ini. Beli nggak 10 juta, mau nggak? Kayaknya nggak mau kali ya. 10 juta kemahalan, Pak. Oke. 100.000. Masih mulai mikir-mikir ya, 100.000. Tar, 100.000 mikir-mikir kan ya. 1.000 mungkin lah ya, 100.000 gitu ya. Boleh sih, Pak. 100.000 boleh ya. Boleh sih, Pak. Jadi harga data Anda itu cuma 100.000. Kalau saya mau proteksi ya dengan firewall segala macam, firewallnya harganya 50 juta, nggak masuk akal kan ya. Harganya asetnya cuma 100.000, berarti proteksinya harus ya yang 10 ribuan ya. Proteksi apa yang 10 ribuan? Gitu ya, jadi susah kan ya. Nah, pertanyaan lagi, transkrip Anda itu aset bukan? Set, Pak. Fix. Boleh nggak asetnya transkrip Anda saya taruh di web gitu ya, saya publish ini. Nilai mahasiswa 18218 nih. Wah, jangan Pak gitu ya. Nilai itu kan sesuatu hal yang rahasia, Pak. Itu aset, Pak. Nilai mahasiswa, nilai kami, Pak ya, transkrip kami itu hanya boleh dosen, ITB, kami, mahasiswa dan Tuhan, Pak, yang tahu ya. Yang lain nggak boleh tahu, Pak. Itu kan ya. IPK saya berapa? Oh, nggak boleh tahu, Pak. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi lagi-lagi ya, kita sulit menentukan nilai asetnya itu tadi. Ya. Karena nanti perlindungan kita berdasarkan dari asetnya. Nggak mungkin kita punya satu sistem perlindungan yang lebih mahal daripada asetnya. Ya, jadi ini bikin susah dong, Pak. Iya, gitu, susah. Makanya kalau kita bilang, data pribadi kita mau dihargai berapa ya? Itulah yang diperjualbelikan data pribadi kita. Cuma harganya berapa? Bingung ya. Harganya berapa ya data pribadi kita ya? Paling itu harganya kalau dihitung-hitung ya sebetulnya antara 20.000 sampai 50.000. Maksimum 50.000 lah harga data pribadi kita. Maksimum ya. Antara $1 sampai $10 sebetulnya harga data pribadi kita. Ya itu dari data ngumpulinnya. Jadi kalau cuma 10 perak, 1.000 perak ya udah kasihin aja lah data pribadi kita. Cuma 10.000 perak kok harganya. Ngapain juga kita pertahankan ya mati-matian 10.000 harganya cuma value-nya itu 10.000. Ya, jadi kita balik lagi ya. Nah, balik lagi ke sini lagi ya. Kita balik lagi. Oke, balik lagi ke sini. Maka, kita dalam rangka security, maka yang harus kita lakukan adalah kita kasih laser dulu, laser pointer. Ya. Maka yang ingin kita lakukan adalah kita harus tahu dulu aset apa yang ingin kita lindungi. Problem ini. Dari mana kita tahu asetnya ya? Maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan assessment di atas ini. Jadi kerjaan yang kita lakukan adalah assessment. Assessment-nya gimana? Nah, berarti kita melakukan awareness dan training terhadap seluruh anggota, seluruh orang di dalam perusahaan. Orang IT biasanya di dalam perusahaan itu menjadi bagian kecil dari sebuah bisnis proses yang besar. Yang tahu nilai aset itu adalah orang bisnis. Perbankan misalnya, dia tahu, oh ini Pak data customer kita itu asetnya. Oh berarti itu ya. Orang internet banking dia yang dia tahu nih asetnya apa. Orang e-commerce dia juga tahu misalnya data pelanggannya, data penjualannya atau apa dia yang tahu gitu ya. Orang IT nggak tahu. Ya, jadi kita nggak bisa sok tahu juga ya, kita orang IT ini kita hanya membantu mengelolakan datanya, tapi kita kan nggak tahu mana yang lebih yang lebih harganya yang lebih valuable atau contoh. Biasanya saya ambil analogi orang IT itu kayak tukang parkir. Tukang parkir ya, kita disuruh jaga kendaraan yang masuk di area parkiran kita. Tukang parkirnya misalnya kita cuma bertiga. Tempat parkirnya bisa menampung 200 mobil katakanlah. Mobil cuma parkir bertiga, gimana caranya ya?
Yaudah kita di depan pintu masuknya aja lah, pintu masuk keluar masuk tuh kita ada 1 orang. Terus ada 1 lagi yang di tempat mobil-mobil mewah atau mobil mahal ya, kita taruh di mobil mahal. Datanglah saya 1, wis mobilnya Ferrari. Oh, oke, mobil mewah taruh di situ. Parkirnya dekat situ aja ya, ada 1 yang jaganya dekat situ. Datang lagi angkot. Oh, kamu jauh-jauh aja di sana. Gak ada yang mau nyuri juga, taruh pojok jauh sana gitu ya, biarin aja lah. Taruh di sana, nggak bakalan ada yang nyuri. Datang lagi. Nah, itu berarti kata tukang parkir ya, kita make decision. Datanglah sekarang mobil BMW. BMW ada lama sedikit. Set, datang. Set. Oh, ini BMW-nya bagus nih. Taruh di tempat bagus gitu. Teng. Nah. Datang lagi berikutnya Innova. Set, yang Innova. Ini Innova taruhnya di tengah. Dari mana kita tahu harga tadi ya, BMW yang lama ini sama Innova? Harganya berapa? Nggak tahu nih. Bisa jadi harga BMW-nya tadi harganya 39 juta. Harga Innovanya 180 juta misalnya. Berarti Innovanya ini dong yang harusnya lebih mahal daripada yang BMW tadi gitu ya. Nah, sama dengan information asset ini, kita orang IT nggak tahu ya. Data ini yang kita anggap penting, nggak tahunya nggak penting. Data ini yang penting, nah ini malah yang nggak penting ya. Jadi kita nggak tahu. Maka kita kumpulkan orang-orang pemilik aplikasi segala macam tadi ya, kita melakukan ini assessment ya. Pemilik aplikasi pun nggak tahu, pemilik aplikasi, pemilik bisnis proses kan dia nggak ngerti soal IT ya. Biasanya dia bilang saya ingin punya layanan sehingga orang bisa belanja online lewat handphone. Bisa gini, dia mah nggak mau tahu handphonenya tuh pakai aplikasi apa, OS-nya apa, nggak mau tahu. Saya pokoknya yang penting pelanggan saya bisa ngelihat barang beli. Itu database-nya apa? Oh, saya terserah Anda gitu ya, nggak tahu ya. Sama ya. Jadi orang bisnis nggak tahu. Nanti kita tanya, kalau gitu data pentingnya apa? Nah, dia malah bingung juga ya. Maka kita harus duduk bersama, melakukan awareness dan training, kita melakukan assessment terhadap aset kita. Ini duduknya bersama. Orang bisnis, orang IT, segala macamnya. Nah, dari sistem IT di dalam sebuah perusahaan, katakanlah satu perusahaan ya, dia ada 75 aplikasi. Kan tidak mungkin 75-75-nya kita lindungi mati-matian kan ya. Berarti kita harus melakukan assessment, melakukan risk analysis dari 75 aplikasi ini mana yang penting. Mungkin kita bagi jadi 3 inilah kategori critical sangat important, critical important, ya menengah, satu lagi tidak ya biasa tidak penting lah, biasa, menengah, high gitu ya. Nah, yang high ini yang habis-habisan kita proteksi. Misalnya dari 75 aplikasi yang high cuma 5. Ya udah 5 ini kita proteksi mati-matian, kita lindungi mati-matian, kita kasih firewall. Ada orang duduk di depan servernya tiap saat. Kita backup, kita taruh di data center kita taruh di BRC, di backup di tempat A, taruh di BRC di luar negeri ya dan seterusnya. Jadi itu aja yang kita habis-habisin ya effort kita ya. Karena nggak mungkin, resources kita sangat terbatas. Orang IT itu IT security itu resource-nya terbatas. Ngamaninnya harus seluruh perusahaan, gimana caranya gitu ya. Orang kita 3 orang harus ngawasin 200 mobil gitu ya. Sama orang IT itu biasanya IT security itu cuma 3, 5 ngawasin seluruh perusahaan. Ya, jadi susah banget ya. Jadi itu ya. Jadi kita duduk bersama melakukan assessment. Nah, ini prosesnya lama ya. Biasanya kalau untuk sistem-sistem bahkan untuk semua gitu. Jadi pengalaman kami di bank lah, di perusahaan lah, di fintech lah, itu nggak punya ini semua. Ini ada satu perusahaan yang kemarin ngobrol-ngobrol, wah, kita bilang udah melakukan risk analysis untuk ininya, belum Pak, ya ampun gitu. Kami mau sertifikasi Pak, wah nggak bisa, gini. Kita duduk bersama dulu. Kalian punya berapa aplikasi? Mungkin ada belasan aplikasi. Harus kita evaluasi dulu mana yang penting, mana yang enggak gitu. Ya jadi gitu. Assuming itu sudah dilakukan, yang prosesnya lama, berat, membingungkan lagi segala macam, oke, dah. Maka kita udah tahu nih. Udah tahu Pak, nih 5 dari 75 aplikasi kita penting, sangat kritikal, sangat penting, 20 penting, sisanya nggak terlalu penting Pak. Oke, berarti 5 ini harus ini. Nah, maka kita lakukan pengamanan dulu. Pengamanan dimulai dengan melakukan proses design. Desainnya apa mulai? Berarti kita mulai dari melakukan policy and procedure dulu. Ya. Policy and procedure dulu. Berarti kita akan melakukan kebijakan dulu. Bukan pasang firewall, segala macam. Itu nanti ya. Jadi policy and procedure dulu. Sebentar. Kayak tadi ya, misalnya kita diskusikan. Data mahasiswa, aset bukan? Aset Pak. Kalau bagi kampus, aset Pak. Data penelitian, aset Pak. Ya, jadi harus kita lindungi segala macam ya. Makalah tuh ini tugas mahasiswa, oh bukan aset Pak, biarin aja tuh ya. Nggak ada yang memproteksi tugas-tugas kita PR di kelas kan ya. Biarin aja lah itu ditaruh di tempat sampah juga nggak ada yang mau
Jadi kalau saya ada tugas-tugas mahasiswa itu ya, saya taruh di tumpukan kertas itu ya, saya taruh di depan kantor pun nggak ada yang ngambil tuh. Malas Pak, ngapain juga ya. Saya dulu juga punya server di kampus, komputer saya sendiri, yang desktop saya, yang di meja saya server. Ada macam-macam, ada web servernya segala macam. Ada yang ngehack nggak? Nggak ada. Kenapa? Malas Pak, ngehack ke komputer Bapak, isinya paper-paper semua, ngapain juga, nggak ada value-nya. Malah saya minta orang-orang, ayolah, masuklah ke komputer saya, ini saya bayar lah, bacalah paper gitu. Nggak ada yang mau. Maka kita mulai sebetulnya pengamanan dengan policy and procedure, kita desain dulu kebijakannya. Sebagai contoh, data mahasiswa adalah aman, maka adalah aset, maka yang boleh melihat data mahasiswa adalah mahasiswa yang bersangkutan, dosen yang bersangkutan, kemungkinan fakultas atau sekolah, sudah, yang lainnya nggak boleh. ITB ya maksudnya, ITB, dah, yang lainnya nggak boleh. Nah, berarti nanti kita lakukan desain. If usernya sama dengan student, dosen, ITB, atau apa gitu ya, allow. Else, deny. Gitu ya. Jadi kita mulai dari itu dulu. Siapa boleh melakukan apa. Ini ada juga kasus-kasus ya. Ada satu kasus di tempat, ini salah satu klien, ini sebuah bank. Dia tuh lagi mau milah-milah server mana yang boleh diakses oleh siapa di dalam data center, di DC-nya gitu ya. Ini karena banknya besar kan, jadi banyak, kan bank ada kantor cabang segala macam. Bolehkah seorang di kantor cabang mengakses server ini di kantor pusat? Bingung tuh, karena nggak ada yang tahu. Nah, kita desainkan ininya, rules-nya, nanti firewall-nya atau segmentasi LAN-nya segala macam. Tapi mulai dari kebijakan dulu. Pelanggan atau misalnya tim engineering hanya boleh mengakses ini, tim accounting boleh mengakses ini, tidak boleh ini. Tim apa, jadi itu semua. Satu. Yang kedua, misalnya kita buat kebijakan tidak boleh ngedownload tidak boleh akses media sosial jam kerja misalnya dari kantor, ya. Berarti itu kebijakannya. Maka nantinya itu di firewall ya, di sistem di kampus atau di perusahaan ini di firewall segala macam. Media sosial hanya boleh diakses jam istirahat misalnya dari kantin misalnya. Oke, berarti itu nanti didesainkan begitu. Tapi ini mulai dari policy and procedure. Ada lagi kebijakan lagi, password harus diganti setiap 3 bulan misalnya. Itu kan kebijakan dari top. Nanti implementasinya ada password aging dan lain sebagainya. Ya, jadi ini dulu yang dipecahkan ya, policy and procedure. Ya, jadi desain itu bentuknya policy and procedure. Sehingga banyak yang kacau sekarang karena nggak punya policy and procedure. Jadi tadi ya perusahaan yang nggak punya policy and procedure-nya, dia beli firewall, pasang. Dan ini karena adminnya merasa kantor cabang kan nggak boleh komunikasi dengan kantor cabang, Pak, gitu kan ya. Jadi dia filter kantor cabang komunikasinya dengan pusat. Nggak ada hubungannya itu KCU misalnya Bang ya, KCU Dago berhubungan dengan KCU Buah Batu gitu misalnya. Nggak ada Pak, KCU harus hubungan kantor pusat. Udah diblokir di firewall-nya. Nggak taunya ada bisnis proses yang antar kantor cabang ini berhubungan. Aplikasinya nggak jalan. Ngamuklah user di dalam bilang, ini orang IT, orang security sok tahu ini gini ya, karena nggak tahu ya. Nggak tahu dalam bisnis prosesnya itu ada data yang di-share antar kantor cabang A dan kantor cabang B. Dia nggak tahu ya. Nah, maki-maki. Udah berikutnya lagi, nah, dia pikir udah jam kerja 9 to 5 segala macam. Jadi traffic itu diblokir malam. Nggak taunya dalam seminggu sekali itu ada proses backup dari kantor cabang satu di kantor cabang lain ya, untuk domplengnya dia, ini proses backup ya. Jam 2 backup-nya nggak jalan. Lagi-lagi orang IT-nya dimaki-maki orang IT. Kamu sok tahu segala macam. Karena apa? Karena dia nggak tahu policy and prosedurnya. Sehingga akibatnya apa? Karena dimaki kanan kiri itu firewall-nya itu sama dia dipasang. Tapi any to any allow. Artinya semuanya aja boleh masuk gitu ya. Gitu. Dia bingung karena kalau ini saya dimarah-marah terus, Pak. Jadi kalau dicek ada firewall, ada rules-nya, Pak. Ya, semua allow. Ya nggak usah pakai firewall. Itu kayak pagar di kampus ITB. Siapa yang boleh masuk kampus ITB? Karena satpamnya dimaki-maki sama orang yang datang. Pak, mana ini? Anda tahu saya siapa? Katanya orang itu. Saya kan dekan atau saya apa gitu ya. Diamuk-amuk lah satpamnya gitu ya. Satu-satu dibuka, silakan masuk segala macam. Nah, jadi kapan dia boleh ngelarang, kapan enggak? Akhirnya satpam karena dimaki-maki, bolehlah semua orang masuk aja ya. Jadi bergebrangnya nggak ada manfaat. Nah, jadi ini menjadi masalah ya, karena desain itu policy and procedure ya awal. Dan membuat ini menyebalkan karena banyak dokumentasi. Itulah sebabnya banyak orang-orang techie ya, kayak kita yang orang di STI, orang IT segala macam nggak terlalu suka karena kita sukanya implementasi, device, manajemen,
VPN, VLAN segala macam gitu ya. Tapi ininya harusnya dibenahin ini dulu ya. Maka security itu banyak yang terkait dengan manajerial karena kita di sini. Ya. Ngerjain policy prosedur di perusahaan kami ngerjain policy prosedur itu kita hanya bisa mengembangkan 2 setiap bulan. Kadang ada satu perusahaan yang membutuhkan antara 50 sampai 70 ya policy and prosedur kalau di policy. Nanti kita bicara ada policy, ada standard, ada prosedur, ada guidelines segala macam. Itu ada banyak ya. Jadi ini kerjaannya tuh beresin satu perusahaan itu bisa sampai 3 sampai 5 tahun sebetulnya pekerjaannya. Ya. Long story. Gitu. Nanti baru kita implementasikan dengan device. Nah, saya akan stop sampai di sini dulu. Nanti kita bahas minggu depan kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Kita berhenti dulu ininya. Presentasinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mau bertanya, Pak? Silakan. Ya, saya Patrick. Tadi kan Bapak bilang ada yang kritikal, ada yang kayak tipe-tipe aset gitu. Nah, itu sebenarnya kalau secara garis besar ada tipe apa aja dan biasanya gimana gitu Pak nentuinnya? Masih abstrak saya kepikirannya gitu. Iya. Ya, itu sampai memang masih susah sih. Jadi tipe data itu ada macam-macam. Ada perusahaan yang membuatnya dua klasifikasi ya. Misalnya antara secret dan satu lagi public. 2 aja Pak, secret dan public ada. Ada yang 3 level ya tadi. Oh, ini low, medium, high ya segala macam. Ada yang nanti enggak gitu, data kita ada macam-macam. Ada yang tadi ya public. Misalnya alamat ITB itu public, Jalan Ganesha 10 public. Webnya ITB public, www.itb.ac.id public. Itu public Pak, semua orang public. 2 selain public ada yang private. Public nggak perlu tahu, tapi kita boleh tahu. Contoh akademik ya, SIX itu kan untuk kita. Orang luar nggak ada yang nggak perlu tahu, kita aja. Jadi akademik itu termasuk yang katanya private. Naik di atas itu ada lagi Pak yang kita sebut konfidensial antara private pun nggak ada yang tahu. Misalnya gaji karyawan ITB, nggak semua orang ITB punya tahu ya itu gaji karyawan ITB. Ada satu lagi top secret, misalnya top secret itu misalnya ITB misalnya rektor MWA ada tahu data lagi yang misalnya ITB akan dibeli oleh MIT gitu ya. Nah, itu kan ya kalau perusahaan itu kan dibeli sahamnya segala macam itu ini ya top secret segala macam. Nah, melakukan klasifikasi ini satu pekerjaan yang berat ternyata. Tidak semua orang bisa dan teorinya susah. Semester lalu ada mahasiswa S2 saya yang membahas itu bagaimana melakukan kategori data ya. Dia mengusulkan adanya setahu saya ada 5 kategori data. Antara 3 atau 5 ya, bisa ini ada yang 5, ada yang 3. Nah, itu kategorinya. Nah, bagaimana menentukan sebuah data itu kategorinya antara yang tadi ya itu. Nah, itu berarti harus ada duduk bersama si pemilik itu. Metodologinya ada nggak? Ada metodologinya. Nah, nanti misalnya gini, ditentukan kalau data ini bocor apakah data ini ya kalau diketahui pihak lain apakah berdampak kepada organisasi kecil ya, misalnya satuan kerja atau itu. Tidak, oke berarti ini. Apakah berdampak kepada satu fakultas, satu sekolah, satu stay gitu. Ya, apakah berdampak kepada satu ITB? Apakah berdampak ke satu Indonesia? Jadi itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kita bisa melakukan kategorinya, melakukan klasifikasi. Itu dilakukan dengan melakukan yang kita sebut namanya risk analysis. Ya, jadi nanti ada risk analysis. Tapi awalnya kita buat kategorinya dulu, nanti dari risk analysis itu kita melakukan klasifikasi itu tadi. Satu-satu kita petakan. Nah, itu maboknya setengah mati. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih jawabannya. Ya, ambil contoh. Sistem email katakanlah. Sistem email tuh masuk kategori apa? Wah, ini bingung nih. Kalau nanya ke orang IT, orang yang ngurusin email, wah itu penting Pak, harus di backup Pak, harus servernya harus bagus, harus gini ya, karena orang IT ya. Karena email itu kalau nggak jalan dia dimaki-maki. Wah ini dasar orang ngurus email aja nggak bisa, servernya nggak pernah jalan gitu. Tapi kalau dilihat ya sebetulnya kalau mati itu sebenarnya masih bisa tuh, mati bisa jam, 2 jam, bahkan setengah hari nggak apa-apa. Oh berarti nggak kritikal juga dong. Kalau misalnya sistemnya untuk mengelola pabrik gitu ya, pabrik misalnya dia mati 5 menit, ini pabrik pembuatan sepatu katakanlah ya, masalah sensornya nggak jalan, ininya nggak jalan, maka pabrik sepatunya berhenti setengah jam, berarti nggak produksi setengah jam. Nggak produksi setengah jam berarti produktivitasnya hilang, uang, business opportunities itu bisa dihitung ya dengan wah berarti ini tinggi nih.
email rendah itu tinggi. Nah, tapi tadi ya, bagaimana melakukan evaluasi tadi dengan cara yang objektif. Sehingga pemilik aplikasi atau apa itu dia harus melakukannya dengan objektif. Nah, metodologinya ada, itu yang disebut NIST analysis. Ada banyak-banyak. Nanti ada metodologi dari NIST lah, metodologi, tapi melakukan risk analysis. Silakan lagi. Kalau ada pertanyaan lagi, kita masih punya waktu 5 menit, 4 menit. Belum ada ya? Kalau belum ada, administratif. Pak, Ya, Mas, itu di komentar. Oh iya, sorry, nggak kelihatan kebaca ya komentar. Ntar saya harus buka komentar dulu. Sebentar, mana mau saya. Oke, chat. Bentar ya, saya buka chatnya. Oke. Dari pengalaman melakukan ini, dari informasi life cycle ini, manakah yang paling sulit dilakukan? Sulit dilakukan adalah mendefinisikan aset. Ya, karena kita nggak tahu aset apa, nah itu paling susah. Karena harus melibatkan semua stakeholder di perusahaan. Kadang ini sebagai contoh nih, waktu itu ada sebuah perusahaan besar sekali, aplikasinya ada banyak, data centernya gede segala macam. Nah, kita bilang gitu, Pak, Bapak punya aplikasi apa aja gitu. Wah, bingung dia. Sebentar, waduh nggak tahu nih Pak, kita aplikasi gimana. Gini aja Pak, Bapak list server-server ada yang ada data center. Dah, didatar nih. Ini server apa? Oh, ini server aplikasi ini. Server apa nih? Seperti ini. Ada satu server yang ini server apa ya? Nggak tahu nih. Ada, wah ini siapa yang punya aplikasinya apa? Nggak ada yang tahu. Ini siapa yang tanya? Ditanya nggak ada yang tahu tuh. Satu mesin itu nyala terus ya udah tahunan di situ servernya nyala terus. Saya ngamanin ini tuh untuk apa Pak? Nggak tahu ya gitu. Bingung kan kita? Nggak ketemu tuh. Ini server apa segala macam. Gini-gini aja lah. Waktu itu kita caranya rada cara kampungan juga ya. Tapi gimana lagi cara preman? Kabel networknya UTP-nya dicabut ya. Nah, kita bilangin helpdesk. Helpdesk kalau ada yang komplain ini cepat lapor kami, cabut kabel. Ditungguin aja. Begitu ada yang aplikasi ini nggak jalan segala macam. Nah, itu dia pemiliknya. Hidupin lagi kita bilang, Anda ini apa, siapa pemiliknya apa, ini untuk aplikasi apa, siapa yang bertanggung jawab, ini baru didata semua. Itu melakukan gitu lama ya. Yang paling ini yang berdarah-darah itu melakukan assessment informasi aset. Paling susah. Nah, nanti makin ke kanan ini ya dalam tanda petik makin lebih mudah ya dalam tanda petik, yang susah juga, tapi yang paling susah itu di sini karena ini berhubungan dengan orang dan berbanyak pihak yang tidak paham dan kita pun masih bingung menentukan aset. Itu yang paling susah. Satu pertanyaan terakhir. Kemana ya? Halo Pak. Yes, Novel. Silakan. Bapak kan tadi bilang ada ini apa ya? Apa namanya? Risk management ya Pak ya? Ya, itu risk analysis itu termasuk ke dalam QA testing nggak sih Pak? Tidak. Karena risk analysis ini biasanya levelnya manajemen ya. Nanti kita ngelihat ya, di dalam risk itu ada macam-macam. Ada business risk-nya, misalnya risiko bisnis kalau ini itu bisnis proses. Ada risiko juga misalnya terjadi serangan atau bencana. Misalnya gini, kebakaran pernah terjadi nggak di data center kita? Virus pernah terjadi nggak? Pencurian server pernah terjadi nggak? Jadi itu kita ini juga. Oke, terus attack apa yang memungkinkan terhadap ini? Misalnya tadi ya, kayak kita ya, Six Academic ITB ACED. Attack-nya dari mana? Kemungkinan dari mahasiswa juga sih. Karena yang berkepentingan ya Pak, mahasiswa ITB ya maksudnya. Mahasiswa ITS nggak akan tertarik. Ngapain juga itu urusan itu. Jadi itu ya, nanti kita lihat, kita ini semua. Ya, jadi biasanya yang lebih ini tuh dari bisnis prosesnya. Nanti kita gabungkan, technically misalnya gini, mencuri mainframe server gede atau ini ya, mungkinannya gimana? Susah Pak, technically. Karena apa? Karena harus pakai truk, ya nyurinya harus truk karena segede lemari besi gitu ya. Wah, berarti bisa kalau dicuri gimana? Wah, bubar jalan Pak perusahaan. Ya karena mainframe-nya hilang, ya udah susah. Jadi itu risikonya sangat besar, tetapi technically untuk melakukannya sangat kecil. Ya, sangat kecil. Contoh lagi, ada juga misalnya PC satpam kena virus, ya, virus gampang banget ya.
potensinya gampang, wah itu gampang sekali. Tapi efeknya terhadap bisnis perusahaan nggak ada. Itu misalnya, ya kena satpam, kena virus, ya udah tinggal reformat, install lagi, selesai. Nah berarti itu ada yang technically hebat, tapi secara bisnis proses nggak nyambung. Gitu ya. Jadi tadi yang QA untuk aplikasi segala macam itu bagian, tapi biasanya technical dari segala macam banyak. Ada lagi? Oke, makasih Pak. Oke ya. Nah, kuliah pagi ini kita sudahi dulu. Nanti kita mulai lagi hari Rabu ya, minggu depan. Nah, sekarang administratif lagi. Satu, daftar kehadiran di akademik di SIK sudah saya nyalakan juga. Ini kita masih nyambung-nyambung ke sana, masih harus sana sini ya. Itu sudah saya nyalakan. Silakan check in daftar hadir Anda. Satu itu. Dua, materi kuliah sudah saya upload ke Teams. Nanti kita upload ke tempat-tempat lain ya yang ada di Teams. Yang ketiga, absensi yang menggunakan wajah, silakan jangan lupa di store dulu ya wajahnya. Sudah saya lihat tadi ya di direktori udah mulai banyak, tapi belum semuanya. Itu nanti wajah Anda itu akan kita trainingkan, sehingga nanti Rabu absensinya dengan setor muka ya. Anda nggak perlu pasang aplikasi apa-apa, nanti pakai web based saja untuk setor mukanya, gitu ya. Itu. Berikutnya lagi ada grup Telegram sudah di setup tadi, sudah saya invite, nanti Anda ikut ke situ sehingga nanti ada komunikasi yang sifatnya quick, one time atau ini ya yang one liner ya, yang cepat-cepat itu bisa pakai Telegram. Begitu kita sudahi kuliah pagi kita ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak.